Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good, bagus, syukron. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar. Kita seperti biasa mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal nanti ketika kita menghadapi masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama dengan penuh khusyuk. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu pada hari ini. Apakah masuk semuanya? Masuk semuanya ya? Masuk. Ada yang sakit? Kalau silakan kalian simak berupa video tayangan berikut ini. Pada ayat ini kita diwajibkan untuk berdakwah orang yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan apabila kita mampu melaksanakan itu, kita mampu melaksanakan memberikan dan kita mampu mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang maka insya Allah kita akan tergolong kepada ular gabung meskipun tergolong kepada orang yang sangat beruntung. Tentunya bukan hanya sangat beruntung di akhirat, tapi sekalipun di dunia kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam artian kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dari kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, dua dari kita melaksanakan dakwah kepada orang lain. Nah, dalam dakwah ini terdapat beberapa pola yang bisa kita laksanakan. Pertama, ada dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan lisan. Dakwah yang dilakukan dengan lisan bisa melalui ceramah, saran-saran dan lain-lain. Ini merupakan dakwah yang dilaksanakan dengan lisan. Tapi dakwah kita mengajar, kita menyuruh, kita menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Itu merupakan video tentang materi pembelajaran bukan tablik dan dakwah. Dapat dipahami? Dapat. Jelas videonya? Jelas. Suaranya jelas? Kalian mengerti? Oke, terima kasih. Nah, kemudian sekarang silakan kalian membuat dua kelompok ya. Jadi sekarang kita belajar menganalisis dari pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Jadi silakan kalian membentuk menjadi dua kelompok. Kelompok A sebelah sana, yang kelompok B sebelah sini. Ayo. Melingkar ya, duduknya melingkar ya. Ini kelompok, yang ini kelompok B. Nah, selanjutnya silakan kalian dibuka buku sumber kita di halaman 52. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita melakukan literasi. Literasi itu berupa membaca, ya. Membuka relung hati, silakan. Bapak minta untuk literasi silakan dibacakan oleh Pinkan dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Membuka relung hati. Pada dasarnya
Siswa muslim juga punya kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah ibni Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan radhiyallahu anhu." Artinya, dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih. Kemudian silakan dilanjutkan oleh kelompok B yang pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Silakan dibaca oleh. Silakan dibaca. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Makna khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara etimologi atau bahasa, makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Khutbah berasal dari kata khotbaya yang tubuh khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, dan khusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Kemudian silakan dilanjutkan oleh kelompok B yang pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Silakan dibaca. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. 2 tabligh, silakan dilanjutkan dibaca oleh Shirley. Yang lain menyimak ya, sambil kalian menulis pertanyaan apa saja pertanyaan yang kalian tidak mengerti dari literasi kita, dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Shirley. Tabligh berasal dari kata baligu tablighun yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang. Terima kasih. Ternyata semuanya sudah bisa ya? Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Nah, kita bisa melihat di buku sumber itu di halaman 51 ini ada gambar, ya. Ini ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Lihat, ada gambarnya ada? Gambarnya ada? Ada. Nah, ini gambar 4.1. Nah, kira-kira ini sedang apa? Ini sedang menyampaikan tausiah. Oke, bagus. Sedang apa lagi? Sedang ceramah. Oke, tempatnya di mana ini? Masjid. Nah, kemudian dilihat ada gambar 4.2. Seorang siswi sedang menyampaikan ceramah. Oke, pinter. Seorang siswi sedang menyampaikan ceramah. Kalian bisa ceramah? Oke, bagus, pinter ya. Nah, yang ketiga, gambar 4.3. Seorang siswa sedang menyampaikan ceramah. Sama sedang menyampaikan ceramah atau sedang menyampaikan khutbah ketika pelaksanaan sholat Jumat. Nah, setelah kalian membaca buku sumber, setelah kalian mengamati, setelah kalian mengikuti materi ini, silakan kalian buat pertanyaan, ya, buat 5 pertanyaan dari tiap-tiap kelompok. Yang kelompok A silakan membuat 5 pertanyaan, yang kelompok B juga silakan membuat 5 pertanyaan tentang materi yang sudah barusan kita baca. Oke, siap? Siap, silakan. Keluarkan buku catatannya dulu. Kalian tulis dulu pertanyaannya, ya. Silakan berunding saja. It's time to begin the 6th lesson. Jelas
dakwah, tabligh dan khutbah. Jelas pertanyaan dari kelompok A, jelaskan perbedaan dakwah, tabligh dan khutbah. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang jawab? Silakan dijawab oleh Gina, silakan. Silakan dijawab. Kalau khutbah apa khutbah? Menurut saya kalau khutbah itu seperti hanya untuk seperti sholat, dan hanya oleh yang bersolat Jumat gitu, atau yang sholat istisqa atau tabligh itu lebih ke memberi sesuatu menyampaikan, tapi bebas oleh siapa aja. Kalau dakwah juga seperti itu sama. Iya, terima kasih, pinter. Nah, itu pertanyaan dari kelompok A ya. Sekarang dibalik, kelompok B silakan. Pertanyaan dari kelompok B silakan. Acungkan tangan dulu. Iya. Saya pertanyaan, kan khutbah itu untuk misalnya sholat Jumat, lalu bagaimana jika saat sedang berkhutbah lalu yang berkhutbah itu kan umur tidak ada yang tahu, lalu tiba-tiba mencabut nyawanya, apa khutbahnya sah atau harus bagaimana? Nah, oke, pertanyaannya sangat lucu sekali ya. Ini jarang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan seorang khatib sedang melaksanakan khutbah, kemudian si khatibnya meninggal dunia gitu, ya. Si khatibnya meninggal dunia, apakah sholat Jumatnya bagaimana hukumnya? Silakan Iba. Ada yang mau menjawab? Silakan Saila. Menjawab. Ya. Setahu saya, kan sama seperti orang yang sholat ya, ketika imamnya lawan meninggal, sudah mengimami atau sudah mendakwati, Ya. itu kan akan digantikan oleh khotib yang lain. Jadi diselesaikan dulu kegiatannya, sholat ibadahnya diselesaikan dulu, baru diurus. Oke, terima kasih ya, tepat sekali. Nah, jadi barusan pertanyaan dari kelompok B, bagaimana hukumnya seorang khatib apabila sedang berkhutbah kemudian tiba-tiba meninggal? Ya, bagaimana pelaksanaan sholat Jumatnya? Nah, iya betul sekali ya. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, ketika misalkan kita sedang melaksanakan khutbah ya, atau ketika sedang melaksanakan khutbah tiba-tiba seorang khatibnya meninggal dunia, tiba-tiba jatuh pingsan atau kemudian meninggal dunia, maka yang di belakang harus menggantikan menjadi posisi menjadi seorang khatib, gitu ya. Jadi maju ke depan sama seperti sholat. Ketika seorang imamnya batal tidak bisa melanjutkan, maka makmum boleh atau bisa naik ya ke tempat posisi menjadikan sebagai imam. Oke, gitu. Jadi sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Nah, kemudian silakan kalian bacakan dalil-dalil yang berkaitan dengan pentingnya khutbah. Apa dalilnya? Khutbah, tabligh atau dakwah? Hah? Yang tadi dibaca? Dalil tadi. Iya, gimana dalilnya? Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Ya. Ya. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selama lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Iya, terima kasih. Nah, itu adalah dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah ya. Jadi dalil tentang khutbah itu pertama, dakwah itu harus mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bertabligh kata Rasul, ya, dalam salah satu hadisnya balighu anni
walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, itu menunjukkan kewajiban kita untuk melaksanakan tabligh atau menyampaikan hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, gimana pelajarannya, sudah dimengerti? Sudah. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan meneruskan materi tentang ini, dan sebagai refleksi dari materi kegiatan pembelajaran siang hari ini bahwa khutbah, tabligh dan dakwah itu mempunyai kesamaan sama-sama menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada pelaksanaannya sangat berbeda. Kalau khutbah dilaksanakan yaitu berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas ibadah. Kalau tabligh dan dakwah itu bebas ya. Nah, dan dalam dakwah itu ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil kitabah. Ada dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, kita memberi contoh, dan dakwah bil kitabah, dakwah dengan kita membuat tulisan. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini, pada hari ini. Sekali lagi semuanya mengerti? Mengerti. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Ya. Kira-kira, nah, Bapak mau tanya sebelum ditutup, pengertian khutbah apa? Memberi nasihat dalam kegiatan. Iya, bagus. Pengertian tabligh? Menyampaikan. Iya. Pengertian dakwah? Iya, bagus. Semuanya sudah paham, semuanya sudah mengerti. Sebelum diakhiri pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa dulu bersama-sama, doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beres-beres, kemudian kita pulang ya. Ya. Silakan beres-beres dulu. Ya, ayo pulang. Hati-hati ya di jalan ya. Semangat. Sudah.